Orang yang bersio kelinci untuk masuk di bulan September ada rasa semangat yang tinggi, ada berkat ya, ada berkat rezeki, hoki yang datang ya. Ketimbang di bulan-bulan yang lalu ya, ada sesuatu pengorbanan yang dibutuhkan. Jadi Anda harus lebih banyak istirahat total, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi ya. Jadi di sini lebih banyak membutuhkan bantuan ataupun tenaga dan waktu ya. Jadi di bulan September ada banyak pekerjaan ataupun banyak tugas yang harus diselesaikan, tapi itu diselesaikan dengan cara perlahan ya. Jadi di sini tidak perlu adanya gelisah gunda ataupun cepat memutuskan sesuatu ataupun uh, menyelesaikan sebuah masalah dengan cara tergesa-gesa ya. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Dan senang sekali bisa memberikan arahan petunjuk mengenai lika-liku kehidupan yang Anda alami sekarang. Jadi teman-teman di sini kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio kelinci untuk siklus kehidupannya bagaimana untuk masuk di bulan September ya, di bulan 9 mendatang. Nah, oke di sini teman-teman siklus kehidupan untuk orang kelinci di bulan 9 ini kalau saya lihat agak sedikit bercahaya dan ada sedikit kesempatan yang bisa diambil untuk meraih kesuksesannya. Nah, jadi di sini bulan September untuk masuk di tahun show kerbau ini cukup sangat bagus sekali karena ada sebuah perjuangan yang bisa digapai sesuatu hal yang cukup bagus ya. Nah, jadi di sini teman-teman di sini uh, kita akan membuka ramalan kartunya ini ya, siklus kehidupan. Kan ada kiri, kanan, atas, dan bawah ya. Jadi di sini kita akan memulai, tapi sebelum itu teman-teman saya berharap Anda lebih relaksasi dan lebih santai supaya saya bisa mengambil sebuah arahan petunjuk yang baik ya. Saya bisa mengambil getaran positif dari Anda semuanya supaya saya bisa membacakan dan semua akan kucurahkan lewat kartu ya. Oke teman-teman, sini kita akan melanjutkan kartu ramalan dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, sini kita akan membuka kartu yang di tengah ya. Nah, jadi di sini untuk kartu yang di tengah ini harus lebih banyak berdoa, banyak bersyukur ya, banyak uh, mengikhlaskan diri di bulan September, banyak lapang dada dalam melakukan sesuatu ya. Ada cukup perhatian ya. Jadi dalam segi kesehatan, dalam segi apa yang Anda lakukan itu butuh perhatian dan butuh pengorbanan ya. Banyak berdoa dan semoga itu semuanya sih kebanyakan lancar dan ada apa adanya ya. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, lakukanlah dengan semaksimal mungkin karena di sini kita yang lebih membutuhkan daripada orang lain ya. Jadi di sini di bulan September kita usahakan kita bekerja untuk diri kita sendiri bukan untuk orang lain, tapi di sini kita juga lebih menjaga kolega, kerjasama orang lain ya, supaya kita bisa menciptakan kerukunan, keseimbangan hidup dalam diri kita dalam mengerjakan sesuatu ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu hal yang membutuhkan perhatian dan uh, pujian ya, perhatian dan dorongan ketulusan hati dalam melakukan sesuatu ya. Di sini kita akan melihat situasi kondisinya bagaimana ya. Di sini kalau saya lihat kehidupan kamu ya, Anda orangnya senang beramal ya untuk masuk di bulan September. Jadi di sini ada berkat yang banyak melimpah ya untuk Anda ya. Jadi ini adalah berkat dari Tuhan yang diberikan kepada kamu. Jadi di sini di bulan September Anda uh, senang berdana, Anda lebih peka terhadap orang yang susah ya. Jadi ini sangat bagus sekali kehidupan kamu ya. Jadi diri kamu itu bisa membuat hidup kamu tuh tidak monoton sekali ya. Itu juga di sini kalau misalnya kamu itu uh, tidak egois dan kamu pun juga tidak terlalu sombong terhadap apa yang Anda
kerjakan ya. Jadi apapun yang Anda lakukan itu sangat bagus sekali untuk di bulan September ya, karena di sini kalau saya lihat ada mendapatkan nilai plus-plusnya ya gitu ya. Nah, jadi di sini kamu itu dalam segi hal yang cukup bagus sekali yang bisa Anda raih itu adalah sebuah Four of Pentacles ya, karena bisa meraih sesuatu yang bisa Anda capai. Sedangkan di sini ini kalau saya lihat eh, apa yang kamu lakukan tuh memang sih penuh dengan ambisi ya, banyak perjalanan untuk meraih sebuah impian ya. Nah, jadi tapi di sini ini kalau saya lihat kamu harus bisa meyakinkan dan bisa mendominasi kehidupan seseorang ya. Jadi ibaratnya itu rencana awal itu yang sudah tersusun bisa berubah gitu loh. Jadi di bulan September itu kamu harus ada keyakinan dan ketegasan dalam hati Anda. Jadi harus ada ketetapan hati ya. Jadi apapun yang Anda lakukan itu jangan sampai terpaut dalam suatu hal yang membuat Anda tuh jadi susah untuk mendapatkan suatu hal positif yang bisa Anda capai. Itu juga di sini yang harus kamu lakukan itu harus dilakukan dengan cermat ya. Dan apa yang Anda lakukan itu memang sih banyak mendapatkan suatu penuh rintangan ya. Jadi di sini ada sebuah ambisi, ada keinginan yang kuat ya. Jadi salah satunya itu harus ada pengendalian diri, ada ketetapan hati ya. Ada suatu hal positif yang bisa membuat diri Anda tuh mendapatkan situasi yang pas dalam hati kamu ya, demi kepentingan pribadi ataupun orang lain. Nah, jadi apapun yang kamu lakukan ya uh, ada sebuah sisi positif yang bisa membuahkan hasil ya. Tapi di sini Anda harus mengembangkan potensi kamu yang lain ya. Karena di sini kalau saya lihat ada sebuah puncak karir yang bisa Anda capai ya. Itu dari situasi kondisi di bulan September. Jadi ada sangat mendapatkan jalan kemudahan, jalan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kamu tuh di bulan September itu bisa cukup lumayan ada rezeki ya. Nah, jadi kamu tidak perlu takut, tidak perlu resah terhadap rezeki kamu nantinya. Karena hanya saja satu, kamu punya bakat kemampuan, punya talenta, kamu kembangkan. Terus yang kedua, kamu harus bisa mengendalikan sisi negatif menjadi sisi positif ya. Terus juga kamu harus lebih banyak berdana, beramal, dan peka terhadap lingkungan sekitar kamu ya. Terus juga di sini paling pentingnya itu kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu ya, supaya harus bisa stabil. Nah, jadi di sini ini yang saya lihat ya, kamu harus ada rasa percaya diri ya, menyelesaikan sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan kamu ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan, kamu harus bisa memilih yang paling penting dulu, baru bisa mengerjakan yang lain. Karena di sini seperti yang saya katakan tadi, di bulan September banyak ada kerjaan, banyak ada urusan, banyak ada bisnis yang menggoroti Anda ya. Jadi sebenarnya itu semuanya itu ada hal kesempatan emas yang bisa Anda ambil untuk mencapai kesuksesan ya. Nah, jadi di sini ada keyakinan diri Anda ya. Dari sekarang ya Anda harus bisa memilih ataupun membuat yang terbaik dalam kehidupan kamu supaya kamu bisa melakukan yang terpenting, bisa menggapai sesuatu yang benar-benar bisa Anda capai. Nah, jadi di sini situasi kondisi kamu sebenarnya cukup meyakinkan, tapi kamu sendirilah yang berdasarkan hati jiwa kamu supaya kamu lebih kuat dan lebih memanjakan diri, lebih memantapkan diri dalam melakukan sesuatu ya. Jadi harapan apa yang Anda lakukan bisa Anda capai. Di sini kalau saya lihat ya dari sisi segi kehidupan kamu, kamu harus ada healing ya, harus ada pencerahan aura. Kamu harus bisa melakukan yang terbaik ya. Di sini kalau saya lihat kamu harus ada pembersihan energi kamu, pembersihan aura kamu ya dalam menanggapi sesuatu, karena di sini kalau saya lihat kamu menanggapi, kamu merespon sesuatu dengan penuh tanggung jawab, tapi sepertinya kamu mengerjakan sesuatu itu terpontang-panting dan kamu tidak mendapatkan jalan lurus ya. Nah, jadi di sini juga kamu juga harus ya, kamu sih sebenarnya ada kejujuran dalam hati jiwa kamu dalam melakukan sesuatu, dalam menanggapi sesuatu hal ya. Tapi di sini kalau saya lihat kamu itu uh, tidak ada pengambilan keputusan yang cukup memadai ya. Jadi sehingga di sini kalau saya lihat decision ya, keputusan kamu itu kurang bijaksana dan kamu susah untuk mendapatkan apa yang terbaik dalam diri kamu. Jadi di sini
pencerahan aura nomor satu, bersihkan aura kamu, energi kamu, supaya kamu juga bisa melakukan sesuatunya itu dengan kejujuran dan penuh dengan pengambil keputusan yang bijak ya. Nah, itu adalah respon ataupun tanggapan yang kamu dapat ataupun kamu hargai dalam setiap situasi kondisi yang kamu alami ya. Nah, bagaimana dengan bentuk pencerahan aura kamu? Di sini pencerahan aura kamu tuh banyak perbedaannya ya. Eh, Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya tuh dalam sisi bahwa kamu itu yang A kamu mengambil keputusan seperti ini. Terus yang B kamu mengambil keputusan seperti ini. Jadi kamu itu kamu susah untuk dalam pengambilan keputusan ya, dalam titik antara gitu dua keputusan. Misalnya seperti ini lagi ya. Perbedaan itu maksudnya kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak ya. Tapi di sini membedakan mana yang baik atau tidak itu semuanya itu semua berurusan dengan namanya uh, sikap positif Anda dalam menanggapi sesuatu gitu ya. Nah, jadi di sini perbedaannya banyak sekali. Jadi apapun yang kamu tanggapi itu belum tentu itu benar. Belum tentu kamu yang tanggapi itu semua itu salah gitu ya. Jadi di sini kamu harus bisa mengambil, bisa memilih, bisa mengedepankan mana yang paling penting untuk dikerjakan dan untuk diraih sesuatu harapan ya. Nah, jadi di sini kalau saya harus ada suatu kebenaran, harus ada pemulihan dalam diri kamu dalam mengerjakan sesuatu ya. Karena di sini kalau saya lihat kamu itu harus ada kebenaran otentik. Kebenaran itu yang bagaimana maksudnya harus ada kejujuran dalam diri kamu dalam pengambilan keputusan. Jadi apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu rasakan, itulah yang kamu nilai, tapi belum tentu nilai itu penilaian kamu tuh yang kamu lihat itu benar gitu. Jadi kamu harus benar-benar bisa melihat apakah ini sudah benar atau tidak gitu loh. Jadi kamu memilih yang terbaik dalam bulan 9 ini supaya kamu benar-benar bisa meraih kesuksesan. Karena kesuksesan itu sangat pahit sekali untuk mendapatkannya. Jadi kalau misalnya kamu benar-benar tapi kamu bisa meraih semuanya itu ya dengan berkat Tuhan. Nah, jadi di sini ya kamu udah tahu ya bagaimana siklus kehidupan kamu sebenarnya sih bagus sekali, cuman sini kurang keyakinan diri ya. Energi kamu kurang ya, aura kamu juga kurang positif, banyak aura gelapnya yang mendominasi dan sehingga kamu tuh lebih banyak meningkatkan spiritualitas kamu ya. Banyak berdoa dan banyak bersembahyang, banyak berdana dan selalu peka terhadap lingkungan sekitar kamu ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu dari segi percintaan kamu bagaimana ya. Nah, di sini kita akan melihat percintaan kamu itu di sini kalau saya lihat kamu eh, kurang bisa mengampuni ataupun memberikan kebebasan kepada si pasangan kamu yang kamu sayangi ya. Di sini kamu harus lebih banyak meminta pertolongan ya, minta solusinya bagaimana untuk menyelesaikan masalah antara si dia dengan si kamu ya. Karena di sini kalau saya lihat kamu tuh juga sebenarnya sih sudah mendengarkan kata hati jiwa kamu. Tapi kamu mencintai dia tuh kayaknya seperti kamu mencintai orang lain gitu. Jadi kamu tidak ada rasa romantisnya ataupun tidak ada kerukunan terhadap si dia. Jadi kalau saya lihat di sini kamu tidak ada forgiveness ya, kamu tidak ada pengampunan, kamu tidak ada kebebasan dan tidak ada kemauan untuk memberikan dia tuh sebuah hal yang baik, hal yang positif dalam diri kamu. Jadi di sini kalau saya lihat ya, di sini tidak ada seseorang yang membantu hubungan kalian. Hanya saja hubungan kalian itu di sini sebenarnya uh, love who you are ya. Di sini mencintai seperti mencintai orang lain ya, mencintaimu seperti mencintai orang lain ya. Jadi di sini sepertinya itu kayak saya mencintai kamu tapi kok sepertinya cinta saya hambar, ibaratnya begitu ya. Jadi di sini cinta itu tidak ada pergerakan dan cinta itu tidak ada tindakan nyata. Jadi ya di sini juga tidak ada kebebasan, tidak ada pengampunan dan selalu hanya begitu-gitu saja. Anda melihat kamu, kamu melihat saya melihat kamu ya hanya bisa begitu saja. Jadi hanya bisa duduk diam, menangis dan ya menangis duduk diam, menangis dalam hati dan merasa bahwa tidak ada kemajuan ataupun memperjuangkan sesuatu ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ini kelima kartu ini menandakan bahwa kalian sama-sama saling egois dan keras kepala dan tidak ada sama mau saling mengalah satu sama lain ya. Sehingga di sini percintaan kalian di bulan September uh, terpontang-panting dan percintaan kalian itu tidak mendapatkan hal yang baik. Dan apalagi dalam kehidupan kamu itu
kurang mendapatkan sisi positif dalam si pasangan kamu ya, sehingga kamu merasa jenuh dan kehidupan sangat monoton sekali dengan si dia. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang diharapkan, semua hanyalah sia-sia saja ya. Oke, di sini kita akan melihat dulu lanjutan kehidupan karma masa sekarang itu ada hubungannya dengan kehidupan karma masa lampau itu bagaimana ya di bulan September ya. Di sini ya ada Scrap More Brighter, Love Life, Authority, Figures ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat kamu itu kehidupan masa lampau kamu itu siapapun yang perkataannya selalu didengar ya di sini kalau saya lihat ya. Jadi di sini di mana perkataan itu bisa membuat si pendengar itu bisa menjalani hidup yang berbeda sama sekali. Jadi terkadang juga bisa mengalami intimidasi ataupun merasa takut cedera ya. Nah, jadi di sini ibaratnya dulunya kamu itu bisa dibilang kamu orangnya sangat bijaksana sekali ya. Jadi kamu orangnya juga cukup telaten dalam berbicara ataupun dalam mengomongkan sesuatu supaya untuk bisa membantu menyenangkan perasaan orang lain ya, baik menyakiti ataupun merugikan ataupun menyenangkan hati dan menguntungkan orang lain ya. Nah, jadi di sini di kehidupan sekarang itu bisa dibilang kamu itu merasa tertekan ya, ataupun tunduk terhadap aturan orang lain ya di sini. Jadi di bulan 9 ini tanpa ada yang membela kamu, jadi kamu tuh bisa merasakan depresi ya. Jadi di sini sekarang ya kamu susah untuk mencoba merubah hidup kamu ya. Jadi di sini di situasi seperti ini ya kamu harus bisa lebih mencintai harga diri kamu dan melihat pada diri sendiri itu untuk penyembuhan yang jadi seperti saya katakan tadi kamu perlu namanya healing ya, perlu adanya pembersihan energi kamu ya supaya diri kamu tuh bisa lebih bebas dan jauh lebih bijaksana dalam menerapkan sesuatu ya, pengambilan keputusan juga harus bisa lebih oke dan kedepannya bisa berjalan lebih lancar. Nah, jadi di sini kalau saya di sini kamu lebih menjaga harga diri ya di bulan September dengan kehidupan karma masa lampau itu kamu lebih banyak terdorong suatu aturan yang merasa bahwa kamu harus bisa lebih tunduk pada aturan. Nah, jadi di sini kalau saya lihat kamu di sini untuk orang Coklinci lebih banyak membangkang ya terhadap aturan yang sudah dibuat. Tapi di situ ya lambat laun juga pasti akan dipatuhi, tapi di situ ya mungkin hanya akan sangat lambat sekali karena aturan tak selamanya membuat diri kamu tuh bisa berubah lebih membaik ya, karena setiap aturan itu pasti ada dari aturan kita sendiri untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Itu juga di sini kalau saya lihat di sini ada kehidupan cinta ya, love life ya. Nah, jadi di sini namanya love life itu di sini dianjurkan bahwa di bulan September itu kamu harus punya penuh kasih ya, dapat bisa membantu orang lebih banyak berdana ya. Itu juga di sini mengatakan bahwa kamu itu seorang pria ataupun seorang wanita, kamu juga sebenarnya tipe orang yang romantis ya. Itu juga kamu di kehidupan sekarang itu kamu sangat menonjol dalam segi hubungan asmara percintaan ataupun kamu menciptakan sebuah hubungan harmonis dengan orang lain ya. Sebenarnya di sini sebenarnya kamu orangnya cukup bagus sekali, cukup baik ya. Karena di sini kamu ya satunya kamu harus lebih banyak perhatian dengan lingkungan sekitar kamu yang orang yang kesusahan dan orang banyak menderita. Karena lebih banyak itu dipakai untuk berdana kasih, berdana materi dan berdana tenaga waktu untuk mereka semuanya ya. Nah, jadi di sini ini kalau saya lihat ya, kamu itu di bulan September itu kamu dianjurkan untuk meraih kesuksesan ya. Karena di sini adalah bulan September adalah bulan yang cukup membaik sekali, yang bisa mengambil keputusan, yang bisa mengambil sebuah arah sukses untuk Anda ke depannya. Jadi di sini Anda harus benar-benar bisa meraih sebuah harapan ya yang selama ini kamu idam-idamkan. Jadi kamu jangan sampai salah mengambil sebuah keputusan ataupun menjauhi kesempatan baik emas ini ya. Jadi kamu lakukan yang terbaik di bulan September karena semuanya itu pasti akan diberikan kepada kamu. Hanya saja kamu harus lebih banyak berdana dan saling memberi kasih dan saling memberi materi. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai untuk orang yang bersio kelinci di bulan September dengan siklus kehidupan. Jadi di sini kita akan bisa mengetahui apakah itu yang terbaik atau tidak. Kita melakukan itu semuanya itu sesuai dari diri kita sendiri. Terlebih-lebih kita harus bisa lebih banyak membersihkan energi kita dan membersihkan energi aura, dan kita bisa melakukan yang terbaik dalam diri setiap insan kita yang kita lalui ya. Kehidupan kita yang bagaimana kita sendiri yang tahu. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Di sini Anda bisa merasakan hasil ramalan saya. Jika memang sesuai dengan Anda berpikir positif. Jika tidak sesuai, anggaplah sebagai hiburan dalam meramal sesuatu ya.
Oke, teman-teman di sini, ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.